Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di presentasi kami. Tujuan kami membuat tugas presentasi ini untuk memenuhi kredit nilai kami. Perkenalkan, yang pertama akan menjelaskan presentasi. Pertama adalah Deden Aditya, yang kedua Farhan Maulana, yang ketiga Lubis Anajib, dan yang terakhir Jayanti. Apa itu gelombang radio? Gelombang radio adalah satu bentuk dari radiasi elektromagnetik dan terbentuk ketika objek bermuatan listrik dimodulasi atau dinaikkan frekuensinya pada frekuensi yang terdapat dalam frekuensi gelombang radio dalam suatu spektrum elektromagnetik. Secara alami, gelombang ini dihasilkan oleh petir dan benda-benda astronomi lainnya. Namun, gelombang radio juga bisa dibuat. Gelombang radio buatan dihasilkan oleh pemancar yang nantinya akan diterima oleh penerima radio dengan menggunakan antena. Gelombang radio merupakan gelombang elektromagnetik terpanjang dengan rentang frekuensi terendah di antara radiasi elektromagnetik lainnya. Panjang gelombang radio yaitu 300 mm sampai 100 km. Frekuensi gelombang radio yaitu 3 kali 10 pangkat 3 sampai 10 pangkat 9 Hz. Dan juga gelombang radio memiliki energi sebesar 1,2 kali 10 pangkat negatif 11 sampai 4 kali 10 negatif 6 elektron volt. Lalu, mengapa gelombang radio memiliki panjang paling panjang, namun frekuensinya rendah? Gelombang elektromagnetik merambat dengan kecepatan cahaya sehingga didapatkan rumus C sama dengan London dikali F. C adalah kecepatan cahaya dengan nilai 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Lambda adalah panjang gelombang, F adalah frekuensi, dan juga terdapat rumus E sama dengan H kali F. E merupakan energi foton, H merupakan konstanta Planck, F merupakan frekuensi. Oleh karena itulah, kita lihat frekuensi berbanding lurus dengan energi dan berbanding terbalik panjang dengan gelombang. Kita sudah mengetahui bahwa gelombang radio memiliki panjang gelombang yang paling panjang sehingga frekuensinya paling kecil dan energinya cukup kecil. Selanjutnya, bagaimanakah cara kerja gelombang radio? Gelombang radio merambat di udara bebas dengan kecepatan 300.000 km per detik. Getaran-getaran suara dalam percakapan telepon atau getaran yang ditimbulkan oleh pengirim tanda-tanda telegraf atau faksimile diubah menjadi getaran listrik sepanjang penyalurannya. Sesampainya di tempat tujuan, getaran listrik itu diubah kembali menjadi getaran informasi yang dapat didengar dan dimengerti oleh si penerima berita melalui pesawat telepon, faksimile, atau monitor suatu penerima televisi. Selanjutnya, gelombang radio dikelompokkan menurut panjang gelombang atau frekuensinya. Terdapat panjang gelombang tertentu untuk tiap lebar frekuensi, seperti ditunjukkan pada tabel berikut. Ini yang tergolong dalam very low frekuensi, frekuensinya kurang dari 30 kHz, panjang gelombangnya sampai 10 km. Terus low frekuensi, frekuensinya 30 sampai 300 kHz, panjang gelombangnya 1 sampai 10 km. Terus medium frekuensi, frekuensinya 300 sampai 3000 kHz, panjang gelombangnya 100 sampai 1000 km. Terus high frekuensi, frekuensinya 3 sampai 30 MHz, panjang gelombangnya 10 sampai 100 meter. Terus very high frekuensi, frekuensinya 30 sampai 300 MHz, panjang gelombangnya 1 sampai 10 meter. Terus ultra high frekuensi, frekuensinya 300 sampai 3000 MHz, panjang gelombangnya 10 sampai 100 cm. Terus super high frekuensi,
Frekuensinya 3 sampai 30 GHz, panjang gelombangnya 1 sampai 10 cm. Yang terakhir, extremely high frequency. Frekuensinya 30 sampai 300 GHz, panjang gelombangnya 1 sampai 10 mm. Karakteristik 1. Perambatannya tidak membutuhkan medium sehingga bisa merambat di ruang hampa. 2. Di udara kecepatannya sama dengan kecepatan cahaya. 3. Arah rambatnya tidak mempengaruhi medan listrik dan medan magnet. 4. Gelombang radio dapat mengalami pemantulan, pembiasan, interferensi, dan difraksi. 5. Dapat mengalami polarasi dikarenakan gelombang elektromagnetik merupakan gelombang transversal. Contoh kegunaan dari gelombang radio. 1. Ponsel. Ponsel menggunakan gelombang radio sebagai pemancar dari sinyalnya agar bisa berkomunikasi dengan baik. 2. Radio. Radio memiliki sistem kerja yang mengandalkan gelombang radio untuk sumber dari sinyalnya. Gelombang radio dikirim menggunakan gelombang radiasi dan dibagi sesuai dengan pusat stasiun radionya, sehingga nantinya membuat sinyal radio memiliki frekuensi yang berbeda-beda. 3. Walkie-talkie. Walkie-talkie bisa memancarkan sinyal namun membutuhkan gelombang radio untuk melakukannya. Jangkauan dari walkie-talkie ini cukup sempit karena harus diatur dalam frekuensi yang sama agar bisa terhubung dengan baik. 4. Satelit. Cara kerja satelit yaitu menggunakan gelombang radio yang dikirim dalam bentuk sinyal. 5. Radar. Radar digunakan untuk melacak objek atau untuk sistem operasi pada kapal selam dan pesawat. Radar membutuhkan gelombang radio yang bersih dan jernih agar bisa bekerja secara efektif. Kelebihan dan kekurangan gelombang radio. Kelebihan 1. Gelombang radio memiliki daerah kerja yang cangkupannya cukup luas. 2. Gelombang radio dapat mengirim isyarat dengan posisi sembarang dan dimungkinkan dalam keadaan bergerak. 3. Biaya dari pemasangan gelombang radio cukup murah. Kekurangan 1. Gelombang radio sering mengalami gangguan sinyal. 2. Kualitas dan performansi yang kurang maksimal.